Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan memasuki materi siklus kedua tentang hemat energi. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas hemat energi sebagai syukur, amanah, dan akhlak dengan pendekatan niti harti atau mengerti. Kalau iman itu cahaya, maka hemat energi adalah cara kita menjaga terang itu tetap menyala tanpa membakar yang lainnya. Adapun capaian pembelajaran hari ini adalah kalian mampu memahami konsep hemat energi dalam Islam dan budaya Sunda. Kalian mampu menunjukkan kesadaran ekologis, kalian melakukan aksi nyata hemat energi, dan kemudian menjadikan hemat energi sebagai karakter diri atau niti sajati, dan kalian dapat menginternalisasikan nilai cager, bager, bener, pinter, dan singer. Kenapa sesi ini penting? Sebelum berbicara cara hemat energi, kita perlu menemukan alasan apa hati kita untuk rela melakukannya. Niti harti itu seperti mengisi bensin hati. Kalau hati sudah paham, tindakan menjadi ringan. Bukan karena disuruh, bukan karena takut, tetapi karena mengerti. Hemat energi adalah sebuah bentuk syukur, amanah, dan akhlak. Syukur, nikmat untuk dijaga, bukan dihamburkan. Amanah, bumi adalah titipan, bukan bebas pakai. Akhlak, adab pada diri orang lain dan lingkungan. Kemudian, hubungan dengan Pancawaluya, nilai cager. Makna hemat energinya adalah gaya hidup sadar dan sehat. Bager, tidak menyusahkan orang lain. Benar, tidak berlebihan atau anti-israf. Pinter, paham sebab dan akibat apabila kita menggunakan atau hemat energi. Singer, mulai dari kecil dan konsisten atau berkelanjutan. Baiklah, sebelum lanjut, Ibu akan memberikan pertanyaan pemantik untuk diskusi. Mana yang sering terjadi? Apakah lampu menyala saat terang? Apakah charger menempel semalaman? Apakah AC menyala di ruangan yang kosong? Ataukah keran bocor dibiarkan begitu saja? Pertanyaannya, yang paling gue banget yang mana ya? Oke, baik, selanjutnya mari kita tadabbur ayat terlebih dahulu. Dalam hadis dan juga ayat disebutkan, yang pertama Quran Surat Al-A'raf ayat 31 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Shadaqallahul azim. Al-ayah, yang artinya bahwa wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid dan makan serta minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Dari Quran tersebut, sungguh kita ketahui bahwa Allah tidak menyukai orang yang berlebihan dalam hal apapun, termasuk dalam tidak melakukan hemat energi. Untuk selanjutnya, dalam Quran Surat An-Nahl ayat 90 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Shadaqallahul aliyyul azim. Yang artinya bahwa sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia juga melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.
Dasar hukum selanjutnya adalah hadis yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Amrin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi Sa'din wa huwa yatawaddau faqala ma hadha sarrafu faqala afil wudu'i israf qala na'am wa in kunta ada naharin jar. Yang artinya diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati Sa'ad ketika ia sedang berwudu dan beliau berkata, "Apa ini pemborosan?" Ia berkata, "Apakah ada pemborosan dalam wudu?" Beliau berkata, "Ya, meskipun kamu berada di tepi sungai yang mengalir." Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis tersebut mengatakan bahwa Rasulullah berkata, maka tidak boleh berboros-borosan dalam pelaksanaan wudu, sehingga kita diajarkan untuk selalu hemat terhadap air itu sendiri. Anak-anakku semuanya, analoginya sederhana. Energi itu seperti uang jajan. Kadang kita menyepelekan, cuma 1.000 kok, cuma 1.000. Tapi kan lama-lama 1.000 itu lama-lama habis juga. Begitupun dalam boros. Boros seringkali bukan karena jahat, tetapi karena kita tidak sadar. Selanjutnya, makna hemat energi versi kamu apa sih? Hemat energi itu adalah syukur. Hemat energi tidak menyusahkan bumi, dan hemat energi adalah akhlak dan bukan pamer. Selanjutnya, isyraf cek. Yuk, kita ubah kebiasaan merah menjadi hijau. Contohnya, lampu nyala terus, ritual ketika pulang, cek lampu. Charger nempel terus, lakukan isi, cabut, dan rapihkan. Selanjutnya, kontrak aksi mikro. Pilih satu kebiasaan kecil. Cabut charger setelah penuh. Matikan lampu saat keluar. Mandi lebih singkat. Ingatkan teman dengan santun. Terakhir, penutup. Hemat energi itu adalah ibadah. Mari mulai dari hal yang kecil. Refleksi penutup, mari kita renungkan bersama. Nikmat apa yang paling sering kamu lupa syukuri? 2. Kebiasaan boros paling sepele tapi sering itu apa yang kalian lakukan? 3. Jika kalian berubah satu kebiasaan kecil, kamu ingin jadi versi dirimu yang seperti apa? Nah, kita tidak perlu menunggu sempurna untuk memulai. Kita cukup mulai, lalu setia pada hal yang kecil. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.